Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Gusminawati, peserta Latar CPNS tahun 2022, PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 3, kelompok 2, nomor daftar hadir 20. Pada tugas kali ini, saya akan menganalisis isu sesuai topoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama menentukan isu terkait tugas pokok dan fungsi sebagai asisten apoteker. Yang kedua, gambaran kondisi saat ini. Yang ketiga, dampak jika isu tersebut dibiarkan. Yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Adapun tupoksi asisten apoteker berdasarkan Permenkes nomor 367 tahun 2009, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka penyimpanan rencana kegiatan kefarmasian. Yang kedua, mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non-steril. Yang keempat, menyiapkan ruangan, peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka produksi sediaan farmasi sentral. Yang kelima, mengemas alat-alat dalam rangka sterilisasi sentral. Yang keenam, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Yang ketujuh, menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyimpanan perbekalan farmasi. Yang terakhir, yang kedelapan, menerima dan menyeleksi persyaratan administrasi resep serta menghitung harga obatnya dalam rangka dispensing resep individual. Isu yang akan saya angkat yaitu belum optimalnya penyimpanan dan pelabelan obat Health Alert dan Lasa di apotik rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Dutu Sanggul Rantau. Pengertian Health Alert menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Health Alert Medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kesalahan serius sentinel event, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Kelompok obat Health Alert diantaranya yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, atau nama obat, rupa dan ucapan mirip atau norum, atau look-alike, sound-alike atau Lasa. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi atau misalnya kalium klorida 2 mg per mili atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat sama dengan 50% atau lebih pekat. Yang ketiga, obat-obat sitostatika. Gambaran kondisi saat ini, yang pertama, banyaknya item obat yang ada di apotik membuat susunan obat terlihat kurang teratur. Yang kedua, label Health Alert dan Lasa sudah banyak yang rusak dan terlepas. Dan yang ketiga, sering berubahnya obat yang kandungan sama tapi nama dagang berbeda yang datang ke apotik sehingga letak dan penyusunan obat juga berubah-ubah. Analisis dampak. Karena penyusunan obat yang kurang teratur dan belum optimalnya pemberian label pada obat Health Alert dan Lasa, dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan obat yang berdampak kepada pasien. Gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu, yang pertama, membuat daftar obat Health Alert dan Lasa. Yang kedua, menyesuaikan tata letak penyimpanannya. Yang ketiga, melakukan pelabelan Health Alert dan Lasa. Yang keempat, menyimpan obat Health Alert dan Lasa dengan metode penyimpanan FIFO dan FEVO. Yang kelima, membuat poster tentang penyimpanan obat Health Alert dan Lasa. Yang keenam, melakukan sosialisasi poster kepada rekan kerja.
Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu kegiatan yang pertama membuat daftar obat Heckart dan Lassa. Tahapan kegiatannya yang pertama mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat daftar obat Heckart dan Lassa. Yang kedua mengidentifikasi obat-obat yang tergolong obat Heckart dan Lassa yang ada. Yang ketiga membuat daftar obat-obat Heckart dan Lassa. Target yang ingin saya capai yaitu tersedianya daftar obat Heckart dan Lassa di apotik. Kegiatan substansi mata pelatihan yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan, santun, dan ramah. Akuntabel, memilih dan menyeleksi obat-obat Heckart dengan penuh ketelitian dan cermat. Kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kegiatan yang kedua yaitu menyesuaikan tata letak penyimpanannya. Tahapan kegiatan yang pertama meletakkan obat Heckart di tempat penyimpanan khusus dan terpisah. Yang kedua meletakkan obat Lassa tidak berdampingan. Yang ketiga lemari obat diberi penanda selotip merah. Untuk target yang ingin saya capai yaitu tata letak penyimpanan obat Heckart dan Lassa yang sesuai. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan yaitu melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan, santun, dan ramah. Akuntabel, menyusun obat Heckart dan Lassa sesuai dengan cermat dan disiplin. Kompeten yaitu melakukan penyusunan dengan kualitas terbaik. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pelabelan Heckart dan Lassa. Tahapan kegiatan yang pertama membuat label nama obat Heckart dan Lassa dan menempelkannya pada rak obat. Yang kedua menyiapkan stiker obat Heckart dan Lassa. Yang ketiga menempelkan label Heckart dan Lassa di masing-masing kotak obat Heckart dan Lassa. Target yang ingin saya capai yaitu penyimpanan obat Heckart yang telah diberi label Heckart. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan yaitu melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan, santun, dan ramah. Akuntabel yaitu melakukan pelabelan dengan cermat, disiplin, dan bertanggung jawab. Kompeten melakukan pelabelan dengan kualitas terbaik. Kegiatan yang keempat yaitu menyimpan obat Heckart dan Lassa dengan metode penyimpanan FIFO dan PEFO. Tahapan kegiatan yang pertama menerima obat masuk, yang kedua mengelompokkan obat Heckart dan Lassa sesuai nama dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga menyusun obat Heckart dan Lassa yang jangka waktu expired date-nya lebih lama diletakkan paling belakang atau bawah PEFO, sedangkan obat yang jangka waktu kadaluarsanya lebih dekat diletakkan paling depan atau paling atas. Jika waktu kadaluarsa sama, maka sistem penyimpanan berdasarkan FIFO. Target yang ingin dicapai yaitu penyimpanan obat Heckart dan Lassa yang tersusun rapi sesuai tanggal kadaluarsanya. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan, santun, dan ramah. Akuntabel, melakukan kegiatan penyimpanan dengan cermat dan bertanggung jawab. Kompeten, melakukan kegiatan dengan kualitas terbaik. Kegiatan yang kelima yaitu membuat poster tentang penyimpanan obat Heckart dan Lassa. Tahapan kegiatan yang pertama menentukan materi poster, yang kedua mencetak draft poster, yang ketiga berkonsultasi dengan pimpinan atau mentor terkait poster, yang keempat mencetak poster, yang kelima menempel poster. Target yang ingin dicapai yaitu adanya poster tentang Heckart dan Lassa. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan yaitu melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara sopan, santun, dan ramah. Akuntabel, dalam mencari dan membuat rancangan harus memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adaptif, dalam membuat rancangan poster dengan desain yang menarik dan inovatif.
Kegiatan yang keenam yaitu melakukan sosialisasi poster kepada rekan kerja. Tahapan kegiatan yang pertama menentukan materi edukasi untuk sosialisasi. Yang kedua, koordinasi dengan atasan terkait materi edukasi untuk sosialisasi. Yang ketiga, membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi. Yang keempat, melakukan sosialisasi. Target yang ingin dicapai yaitu peserta mampu melakukan kegiatan yang sudah disosialisasikan. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu melakukan sosialisasi dengan rekan kerja harus dengan cara sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, kompeten, yaitu melakukan sosialisasi dengan kualitas terbaik dan membantu teman dalam belajar. Yang ketiga, harmonis, yaitu menciptakan suasana kondusif saat melakukan sosialisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.